baca Al-Quran melaknatnya wal-iyadzu billah. Wa warada fi Taurat ya abdi Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya abdi, dengar renungan nasihat daripada kitab Taurat. Ya abdi, wahai hambaku, ama tastahi ma'i, apa tastahi bini, apakah ente kamu tidak ada rasa segan dan malu dengan aku? Kitabu ba'di ikhwani, risalah, surat, SMS, masuk tengah malam, mata ngantuk, kita buka. Dan kalau tidak paham, kita celekkan mata kita buka, dan dengan penuh tadabbur kita pahami isi kandungan SMS yang kita terima. Apalagi kalau datangnya daripada orang-orang tertentu. Kalau datangnya daripada orang yang tidak dikenal, tapi tulisannya di belakang Datuk, terperanjat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ama tastahi, apakah ente kamu tidak merasa malu? Kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tadi kitamsi. Surat nyampe daripada salah seorang sahabatmu ketika kamu berjalan di tengah jalan. Masya Allah. Ini seakan-akan zaman dunia kita sekarang ini, pada waktu kita di imam kita slow mandu karena ada SMS masuk, kita sambil mandu, sambil drive, sambil tengok handphone. Taurat sudah menyentuh tentang pada waktu kita berjalan. Terus kita menerima surat ada yang secara elektronik, ada yang secara manual yang ditulis, yang secara pasti kita berhenti di tengah jalan. Wa tatamsi, patah adil anit tarik, terus kamu mengelak, menyimpan tanharif anit tarik, berhenti sekejap di aril untuk baca surat. Wa taqad li ajli, duduk untuk kita baca surat. Wa taqra'uhu wa tadabbaruhu harfan-harfan. Ente baca dengan tadabbur, per huruf, per kata, per kalimat. Qala hatta la tafutuka minhu syai', sehingga tidak ada satupun yang terluput daripada isi kandungan SMS. Coba baca sampai kita kalau tidak terasa puas, kita serahkan sama kawan di samping, kita serahkan sama istri, coba tolong bacain, tapi masih belum fokus lagi, masih belum konsentrasi. Maksudnya apa? Kadang-kadang kalau setelah baca titiknya, koma dan sebagainya jadi masalah juga. Terus dibacain lagi sekali untuk lebih puas. Rombongan keluar, datanya jam berapa? Pagi atau petang? Lapar. Saya pikir datang pagi kemarin, tahu datang tengah malam. Berita seperti itu kita mau kepastiannya. Jumlah jemaah berapa ramai? Dibaca. Apalagi kalau berkenaan dengan duit, apalagi kalau berkenaan dengan tunangan, apalagi kalau berkenaan dengan pacar, dengan cewek dan cowok. Masya Allah, tabarakallah, dengan penuh tadabbur, dengan khasyah dan tadallurnya. Qala wahada kitabik. Jadi tadi itu kita mampir, terus kita baca dengan penuh tadabbur, per kalimat, per huruf, isi kandungan supaya tidak ada yang terlepas daripada pengamatan kita. Ini kitab yang aku turunkan kepada engkau. Unzur, coba lihat. Kam fasatu laka minal qaul, dalam berapa banyak tafsilan, perincian, ketentuan hukum akam yang ada di dalam kitab Taurat, yang ada di dalam Al-Quran. Wa kam karatu alaika bi at-ta'ammul, qala tulahu wa artahu, dan dalam berapa kali aku ulang-alik cerita demi cerita, peringatan demi peringatan, amaran demi amaran, perintah demi perintah. Kam karatu alaika bi ditata'ammala, tulahu wa artahu, untuk Anda pikirkan. Ditata'ammala, tulahu wa artahu, untuk Anda renung, untuk Anda pikirkan. Secara jujur, jangankan untuk kita tadabbur, untuk kita memahami, kita membacanya pun juga tidak. Siapa? Secara jujur, saya tidak tanya antum, saya tanya dengan diri saya sendiri. Mungkin juga dengan para habaib kita di belakangnya. Banyakkan kita lihat WhatsApp, kalau banyakkan kita baca Quran, banyakkan WhatsApp, sudah selesai jawabannya. Yang lain sama jawabannya. Banyakkan kita lihat WhatsApp daripada kita melihat kitabullah jalla wa ala. Awak udah ngantuk dah. Tutup mulut. Tuh. Qala, makanya saya katakan istirahat kita terhambat. Maka yang sikit itu kita manfaatkan. Begini ceritanya. Jadi dengan bahasa logik, dengan bahasa suluk, dengan bahasa perasaan hati, dengan bahasa sufi. Malu kalau kita mengantuk di hadapan Allah pada waktu kita membaca
kitab-kitab Allah, seumpama tafsir, hadis, fikih dan tasawuf, yang dengan kita tidak pernah mengantuk seketika kita dalam dunia hiburan, dan juga pada dunia kita lagi sedang dengan dunia Facebook, WhatsApp dan yang seumpamanya. Jadi kita inginkan adil, adalah mutlaqah dalam hidup. Qala summa anta mu'ridun anhu, kemudian Anda berpaling. Apa kuntu ahwana alaika min ba'di ikhwanik? Apakah agak-agaknya, apakah kira-kira dengan aku tuh lebih remeh, lebih rendah, lebih borahan aku daripada sebagian daripada saudara-saudara Anda? Itulah menyuruh seperti itu. Apakah aku lebih tergambar atau lebih remeh, lebih rendah di sisimu daripada sebagian daripada teman-teman Anda? Secara jujur, insya Allah dalam 10 tidak kurang daripada 7 yang mengangkat panggilan masuk tanpa dikenal siapa pengirimnya. Bukan dulu lah iseng-iseng. Kadang ada Selkom dah yang masuk promo, ada dapat SMS free gratis dalam 1000 SMS di situ. Itu pun kita baca, masuk tengah malam terbuka. Berapa? Mana handphone dijatuh, sanggup bangun kita untuk ambil handphone yang dijatuh tadi itu. Tengok ada apa di situ. Apakah anta hal kunta tarani, Allah berfirman, anta mu'ridun anhu apa kuntu ahwana alaika min ba'di ikhwanik. Ya abdi, wahai hambaku, yaqusu ilaika ba'du ikhwanik, sebagian daripada teman Anda menceritakan, menginformasikan sesuatu kepadamu, fatukbir alaihi, maka kamu langsung memberikan tumpuan dan menghadap kepadanya. Bikulli wajhik, kita berikan tatapan muka sepenuhnya kepada orang yang ngobrol dengan kita tadi itu. Watusri, dan kamu berikan tumpuan isra kepada pembicaranya. Bikulli qalbik, dengan penuh pengamatanmu. Bikulli qalbik, hati. Fa in takallama mutakallimun, kalau pada waktu dia bercerita, begini Syekh, begini Tuan Guru, begini Maulana, begini Kiai, begini kawan. Kalau ada yang ngobrol, ada yang bisik, Bang, tolong senyap ya, tolong jangan ngobrol. Sampai seperti itu tuh kita halang dia ngobrol, kena mengganggu leluasa kenyamanan cerita atau informasi yang diinformasikannya kepada kita. Fatukhbir alaihi bikulli wajhik wa tusghi ilaihi ila hadisi bikulli qalbik, fa in takallama mutakallimun aw syaghalaka syagilun an hadisi aw ma'ta ilaihi anqaf. Kalau ada yang ngobrol, kalau ada yang mengganggu, kita isyaratin, senyap, diam, stop. Itu kepada seseorang karena mengganggu ketenangan kita. Masya Allah, tabarakallah. Wa ana dza muqbil alaik. Ini dengan aku menghadapkan rahmat dan maghfirahku kepada Anda pada waktu kita di masjid. Makanya mudah-mudahan kalau semuanya tidak boleh pun 10 boleh, itu saya sudah terima kasih ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sudah bersyukur banyak. Boleh tak? Harus boleh. Bisa tak? Harus bisa. Untuk kita menonaktifkan, mematikan, memampuskan atau meninggalkan handphone pada waktu kita di masjid. Supaya Allah betul-betul iqbal kepada kita, betul-betul menghadapkan rahmatnya kepada kita. Supaya kita tidak terhijab muka kita dengan handphone. Rahmat akan mengarah kepada kita. Nabi kita larang kita beludah ke hadapan. Nabi kita larang dengan kita memalingkan pandangan dan tatapan. Tasbihul yadain, menyelang-nyelingkan jari. Yuparki, membunyikannya itu diantara daripada larangan yang terlarang seketika kita di masjid. Kenapa jangan menoleh di waktu sembahyang? Kenapa juga jangan beludah ke arah depan? Sebab fa inna rahmata muqbil atau yuqbilu ilaih. Sebab dengan rahmat itu mengarah, muqbila ilaih, mengarah kepada kamu. Maka jangan sampai dengan bahasa zahir kita terhalang dengan netbooknya kita, Facebook atau juga dengan handphonenya kita, dengan majalah atau juga dengan koran dan akhbarnya. Ini muqbil alaih wa muhaddisun lak wa anta mu'ridun anni biqalbik. Dan aku juga muhaddis dengan perintah-perintahku, dengan arahan dan juga dengan nasihatku. Allah dengan arahan
dengan perintah, dengan larangan dan sebagainya yang terkandung semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan dengan Anda berpaling daripadaku, berpaling dengan hatimu. Aja'altani ahwana alaika min ba'di ikhwanik. Apakah kau jadikan aku lebih ahwan, lebih gampangan, lebih mudah, lebih hina daripada sebagian daripada teman-temanmu? Masya Allah, dengan kita orang yang tidak serius pun kita minta supaya dia serius menceritakan sesuatu. Oke. Jadi gimana habisnya? Oh, ya, Masya Allah. Oh, padahal dia cerita santai saja, tapi justru kita yang lebih fokus lagi. Jadi setelah dari Sabah kemarin tuh terus ke Kucing. Dari Kucing terus kemana? Ke Bogor. Yang beneran nih. Masya Allah. Tanya lagi. Tapi pernahkah dengan kita juga seperti itu saat ketika Allah ngobrol dengan kita dengan wahyu yang diturunkan. Allah berfirman, apakah aku lebih gampangan, lebih ringan di sisi kamu daripada sebahagian teman-temanmu? Wasaniha qala faidatun ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Naam. فائدة قال في المجموع الاشتغال بحفظ ما زاد على الفاتحة أفضل من صلاة التطوع وأفتى بعض المتأخرين بأن الاشتغال بحفظ أفضل من الاشتغال بفرض الكفاية من سائر العلوم دون فرض عين منها. Ini ketentuan hukum hakam yang difatwakan oleh ulama, menyibukkan diri dengan menghafal selain daripada Fatihah. Sekarang sudah nyaman ya, yang walaupun kita menyarankan, tapi kita juga tidak boleh buat ya, apa daya lah, karena faktor usia dan juga karena faktor kemampuan dan juga dengan ingatan yang semakin setahun semakin lemah, semakin berkurang lah paling tidak. Kira-kira apa alasan anak-anak remaja kawan bangkit yang masih di supaya kita tak termasuk kan, yang di bawah 30-an tahun ini, supaya yang 40 tahun ini bebas sedikit daripada pembicaraan. Apa alasan kalian kalau sampai tidak lancar baca Quran di zaman yang serba modern? Pen, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pen begitu saja, sapukan dan puji dia. Atau antum paham bahasanya apa maksudnya? Harganya nggak mahal mana, paling dalam sejutaan, kira-kira dalam 100-200 ringgit saja. Diajarin baca mau kiraannya siapa? Apakah dengan kiraan sama atau dengan bacaan Musari Rashid atau dengan Sa'ad Ghamidi, apakah dengan Sudesi? Letak ujung pen kita baca pan pe pon alif lam mim kaf ha ya. Enggak harus ditekankan. Letak begitu sudah bunyi dah. Terus nggak bisa ngaji juga. Besar tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti pada zaman. Kalian aku hantar ke dunia di zaman yang serba modern, di zaman yang serba canggih. Tidak perlu kita harus menempuh jarak yang jauh. Jalan kaki sampai hilang daun telinga karena sejauh. Nih dan tidak terasa kebas, semuanya disebabkan kena salju, disebabkan kena salji. Sehingga seketika kejedok tembok telinga putus, itu tidak terhitung. Banyak ulama-ulama yang menempuh jarak sampai sekian ribu mil dengan berjalan kaki. Jadi macet-macetnya ke Bogor kita masih boleh tahan. Ini perjalanan berbulan-bulan sampai kehilangan. Kenapa? Pada masa kejedok pintu ini kerasa-rasa cukup tangga cukup ada perasaan. Sebab badan sudah kebas dengan salju. Dingin betul. Seketika tersentuh tembok langsung patah telinganya. Setelah sejuk baru perasaan telinga sudah hilang. Pernah ada begitu? Tidak pernah. Masya Allah, kita ada Air Asia, kita ada Mas, kita ada Garuda, kita ada bermacam-macam transportasi yang kita gunakan untuk kita pergi kemana saja. Serba modern, serba mudah, serba canggih, semuanya ada di ujung jari. Kalau sampai kita tidak boleh membaca juga, itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Sebab bagaimanapun kita sama-sama akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan hanya sekedar menghafal Fatihah untuk sembahyang, tapi al-istighal menyibukkan diri dengan menghafal selebihnya daripada Fatihah itu lebih afdal. Qala afdalu, itu lebih afdal daripada melaksanakan sembahyang sunat. Sebagian daripada mutakhir memfatwakan menghafal yang selebihnya daripada Fatihah itu lebih afdal daripada kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara kifayah.
yang namanya fardu kifayah itu di segi pahala lebih besar daripada pahala kita melaksanakan perkara-perkara aini, perkara yang disebut dengan fardu ain. Kenapa? Sebab fardu kifayah kita mampu untuk melepaskan beban tanggung jawab dan dosa kesalahan kepada orang ramai. Ini lebih daripada ya ayat tasawuf paling tidak. Ulang-ulang, dia kan bisa diulang-ulang dong. Masya Allah dia taat betul. Mau berapa kali? 3, tulis 3, diulang 3 kali. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Ulang 3 kali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau dari awal sampai ke ujung nanti diulang lagi berkali lagi. Masya Allah tabarakallah. 1001 cara untuk kemudahan kita menghafal Al-Quran. Kalau tidak boleh hafal pun paling tidak dengan juz amma. Tidak boleh juga dengan qisarul mufassal. Qisarul mufassal yang pedean daripada surah mufassal, daripada wadduha sampai ke penghujung. Supaya ada beragam lah. Jadi imam jangan qul yaqulu. Sahabat kali supaya qul yaqulu. Jadi kalau buka lembaran pun tulisannya qul yaqulu. Jadi salah satu daripada sahabat kita pada waktu dibacain ayat kursi, dia baca lebih duluan lagi daripada kita. Dia kerasuan. Ada yang ganggu, dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kok udah hafal ya, masyaallah tabarakallah. Jinnya tuh sudah sering mendengar orang baca ayat kursi, baca Yasin, sehingga dia hafal duluan daripada tukang ruqyah, daripada tukang yang membacakannya. Saniha. Nah. Wa thaniha anna nisyana ayatin aw harfin minhu walau bil ishtighali bima huwa ahammu minhu ka ta'allum al-'ilmi al-'ilmi kabiratun. Jadi pendapat mu'tamad dalam mazhab kita melupakan sepatah ayat atau juga surah daripada Al-Quran yang walaupun disebabkan karena kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara wajib aini, itu adalah merupakan salah satu daripada dosa besar. Kita kena luangkan waktu lagi untuk kita mengulang hafalan, untuk kita mengulang bacaan kita dulu. Masya Allah tabarakallah, bacanya sudah bagus, takdirnya bagus, makrasnya bagus, tapi akhir-akhir ini karena kebanyakan disibukkan dengan urusan itu dan ini, artinya dengan bacaan kita jadi kendor, dengan bacaan kita jadi tidak fasih. Sadisuha yajibu ala man hafizahu ba'dal bulugh bi sifatin min itqanin aw tawassutin aw ghairihima, diwajibkan kepada orang yang menghafalnya setelah balik bisifah dengan cara mungkin, tawassut dengan cara yang mantap, dengan cara yang sederhana, atau dengan cara-cara lainnya. Kayak tawakal, orang yang sudah mungkin tadi itu tawakal fihi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Itu tawakal. Yang kedua, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ini pipanya tuh tersekat-sekat, baterainya lemah, Bu baterai. Jadi kata beliau, tadinya mungkin, tadi bacanya mantap lancar sekali. Akhirnya tersekat-sekat, terhambat. Au yaksur ghalato, atau banyak salahnya. Qala yastabir ala tilka sifati allati hafidha 'alaiha fa yahum 'alaihi nafsuha min hafidhatih. Dia wajib istimrar dengan bacaan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya lancar, kita akan terlepas daripada hukm tahrim, hukm tasahul bil Quran. Kalau pada itu kita kembali lancar sebagaimana keadaan sebelumnya. Tidak boleh kurang
daripada bacaan, daripada ingatan, daripada hafalan, daripada kemantapan kita membaca sebelumnya. Jadi kalau ternyata berkurang hafalannya, berkurang ingatannya, itu adalah merupakan salah satu daripada dosa besar yang Nabi kita sabdakan kemarin. Tidak ada dosa besar atau tidak ada dosa kesalahan yang paling besar di sisi Allah daripada Al-Quran surah ayat yang terlupakan. Warabi'uha yang dilupakan. Nah, warabi'uha annahu yakunu tamsiku ma kutiba bil Qur'an abathan. Haram. Sobek Al-Quran secara sia-sia, tak boleh. Kalau kita sobek dengan tujuan untuk melenyapkan tulisan Allah, atau kita pakai dengan tujuan untuk melenyapkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan, oke, keren saja. Jadi bergantung kepada niat, bergantung kepada nawaitu. Kalau nawaitunya untuk menghinakan, riddah hukumnya akan menjadi murtad. Ambil lebar murtad. Kalau tujuannya untuk ihana. Tapi kalau dia tidak tahu hukum itu cerita lain. Tapi tetap kena penjara juga, kena takzir juga. Kenapa sampai ente tidak tahu hukum? Dan kenapa tidak rasional pemikiranmu sampai dengan sumuli Al-Quran itu jadikan alas? Makanya kita ingatkan kita muslimat, muslimin semuanya jangan diletakkan di atas lantai. Sebab ini adalah sebagai simbol kemuliaan kita umat Islam. Maka kenapa kalau mau dengan jawabannya di antara yang menyebabkan dengan kita hina dina di depan musuh khususnya Zionis, orang-orang Yahudi kita tidak dipandang langsung karena dengan kita menghinakan yang mulia dengan perkataan daripada Sayyidina Umar yang memperkasa, yang menguatkan kita itu adalah al-Islam a'azzanallahu bidini, yang keperkasaan kita yang membuat musuh jadi ketakutan dengan kita dengan pasukan begina Musirtu birro'bi masirata syahrin. Allah berikan tolongan kepadaku dengan rasa gerun dan takut. Itu perjalanan 1 bulan. Baru informasi palsu barangkali itu musuh sudah ketakutan. Jadi ada berita, ada cerita, ada surat layang, apa kita sebut surat kotak, surat layang atau apa dengan bahasanya? Surat kotak, surat layang, surat kaleng, ada surat kaleng yang bunyinya kami akan melancarkan serangan kepada negara kalian yang walaupun berita itu tidak pasti. Mereka sudah gemetaran, sudah melutut dengan berita-berita yang seperti itu. Nah itu sudah tidak ada. Mungkin asbab musababnya tapi dengan kita tidak memuliakan yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya haram mensobek-sobek Al-Quran abasan secara sia-sia ataupun juga bal'uhu menelannya. La akloh wala syurbu mahwe. Akloh jangan salah paham. Itu samar-samar dimaklumilah, kita juga orang ajam, beliau pun juga orang ajam. Jadi bagaimana? Tadi menelan dikatakan hukumnya haram, memakan boleh. Coba Anda baru paham nih, tadi tidak paham lagi. Oh maksudnya itu dengan Al-Quran, dengan bacaannya kita bacakan kepada makanan misalnya, atau juga dengan tulisannya terus kita larutkan tulisannya terus kita minum, itu tidak ada masalah. Yang diharamkan tuh kalau seandainya Al-Qurannya masih utuh, tulisannya masih utuh, terus kita makan, terus kita telan. Kadang-kadang mereka saking geram dan bencinya kepada kita yang belajar kitab ini, udahlah celupkan, masukkan ke dalam botol, masukkan ke dalam mangkok, minum airnya. Kalau dapat menahan sabar, ditahan ada seketika itu. Tapi kalau tidak bisa, sudah pasang kuda-kuda, jurus saja langsung. Orang yang bercakap seperti itu, entah secara rasional lah. Ya memang betul sih. Kalau pada ketika kamu hidup dengan handphone, apakah handphone itu kamu makan? Nah begitulah juga dengan kami yang mengaji. Memang ini kerja kami, kerja kamu handphone, kerja kamu bengkel. Kalau memang terlampau sayang dengan kereta, makan keretanya. Siapa yang makan mobil? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dulu pernah seperti itu. Anak katakan pada studi Malaysia, murtad kamu kalau berkata seperti itu. Akhirnya mereka pada bangkit. Dr. Hasri bangkit dengan anak buahnya telepon, hei Nur, kamu kena minta maaf dengan Dr. Asri sebab kamu katakan murtad.
Saya katakan bukan kepada asli, murtad yang memfatwakan bakar kitab kuning. Dia marah betul kepada orang-orang Melayu Malaysia yang baca kitab Sabilul Muhtadin, baca kitab Sirrus Salikin. Katanya nyalamkan minum airnya tuh dibakar saja. Malah murtad. Jadi akhirnya dituntut sama mereka. Anak pun jadi kelang kabut. Apa kata mereka? Inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi saya sudah jadi fasik membawakan informasi yang tidak betul di situ. Risau. Orang pertama yang anak hubungin karena kawasan Peneng, Ustaz Sahul. Saul, ini begini nih ceritanya. Saul datang bawa motor besar, ketemu anak tengah jalan. Anak ceritakan kejadiannya. Ini anak diancam sama anak buahnya asli. Kalau tidak minta maaf langsung dengan beliau, itu tetap anak akan dengan bahasa Malaysia diugut, seperti itu. Jadi setelah tanya Sahul dapat informasi daripada orang kampung Jawa di Patawus itu, kata mereka memang asli pernah mengatakan kata-kata seperti itu pada awal-awal balik daripada Jordan, memfatwakan nyalam saja atau juga dibakar saja kitab-kitab kuning yang dipelajari. Karena menurut dia kepenatikan masyarakat Malaysia itu justru karena gara-gara kitab kuning, tahlilannya, zikir carinya, dan banyak-banyak mengucup zakat di situ dibaca. Padahal bukan begitu bacaannya, banyak-banyak mengucap zikir. Jadi kita salah baca, pakai garis, akhirnya mengucap dibaca dengan mengucap. Jadi selepas sembahyang zakat dikucap. Kalau orang banyak-banyak berzikir, bukan mengucap zakat, mengucap zikir. Zakat sama tulisannya. Qala haram. La wahmuhu masarbu mahweh, tidak mengapa meminum. Jadi tidak apa-apa kita tulis Ar-Rahman, Alam Nasrah, ayat-ayat yang seumpamanya kemudian kita larutkan. Lebih bagus kalau kita tulis dengan air madu atau dengan minyak za'faran. Jadi jangan ditulis dengan cat terus kita lontorkan catnya terus diminum. Itu bukan cuma sakit perut. Itu mungkin barangkali terpas harus diopnama, masuk kuat untuk perawatan 1 minggu. Kenapa? Makan cat. Jadi ditulis dengan madu atau dengan air za'faran. Qala berikutnya juga yahrum, annahu yahrum tarku raf'ihi anil ardi. Tidak mengutip dan mengangkatnya daripada bumi, maksudnya daripada lantai. Tengok Al-Quran jatuh, biarin saja. Nah, kalau nak dibiarin majalah tidak apa-apa, koran tidak apa-apa, handphone dijatuh, jangan dikutip, bagus. Tapi Quran jangan. Kalau Quran jangan. Kalau Quran tidak apa-apa, Quran baik. Tapi kalau Al-Quranul Karim kita kena angkat, maka seperti itulah juga dengan seumpama kita agama. Tengok masyarakat kita sekarang, kita tidak mengeluh tentang pelajar kiainya, kita di lantai, kaki diangkat. Tafsir, belajar tafsir, ngajak kita tauhid, ngajak kita akidah. Coba pikir, iya saja punya pendapat, iya lagi menurut Abu Hurairah. Coba bayangkan, Anas Aisyah ini kawan-kawan, kamu tidak tegamak sebut nama bapak profesor dengan menyebut nama panggilan. Renung sejenak. Saya dengar TV Hijrah Ustaz, cantik, namanya cantik, tapi percakapannya kurang asal dengan sebutan nama sahabat. Kenapa? Itu bukan Aisyah, itu adalah salah satu daripada sekian wanita yang komal, yang sempurna di sisi Allah dan ada jaminan surga daripada baginda. Kalau kita menyebut nama salah seorang profesor, tidak perlu profesor, tidak perlu doktor, tidak perlu datu, tidak perlu tanseri sekalipun, itu tetap saja tidak merubah statusnya. Tapi kalau pada saat dengan kita menyebut menurut Aisyah langsung bercakap kepada baginda, Aisyah itu sudah ada jaminan surga di sisi Allah. Kita dengan manusia dunia yang walaupun yang diperkuat agung sultan raja sekalipun tidak ada jaminan surga. Yang saya maksud, takkan dengan orang-orang yang sudah ada jaminan surga tidak ada rasa hormat kita pada waktu kita menyebut nama salah seorang daripada mereka. Coba dengan kita belajar ta'adub dengan orang-orang
yang sudah ada jaminan rahmah dan maghfirah, yang sudah ada jaminan surga. Coba sebutkan siapa di antara daripada istighfar kita yang pada waktu Nabi kita sedang berbaring dengan salah daripada istighfar wahyu sampai atau wahyu datang itu tidak pernah berlaku kecuali dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Patut kita sebut Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Abu Bakar. Saya perhatikan Habib Omar sampai kepada Al-Imam Al-Ghazali, Sayyidi Al-Ghazali, begitu beliau menyebutnya dengan penuh hormat dan ta'zim. Kita keberatan kalau nama Cikgo, Ustadz langsung disebut Hasan. 4 tahun kena marah sama Syekh, takkan sebut Hasan dengan aku, Ustadz Hasan tahu. Begitu marahnya kita. Betul nggak San? Marahin San, jangan tadi marahin. 4 tahun, nanti tahu kadang-kadang bising, kadang-kadang kena marah, kadang-kadang disuruh kerja bakti, kadang-kadang malam-malam juga dibangunkan. Masa tidak disebut Ustadz dengan saya? Ustadz dong, jangan Hasan begitu saja. Seperti itu marahnya kita. Sekarang kenapa kita tidak bersikap seperti itu dengan para sahabat Nabi? Hanya Anas saja, Abu Hurairah saja, Sayyidina Abu Hurairah, menurut Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ummu Hafsah, Sayyidina Kulsum, atau juga kepada Sayyidina Khirbak sekalipun. Itu sahabat kita panjang tangan. Atau juga dengan Sayyidina siapa yang kencing di masjid itu. Takziman. Kenapa? Sebab makam mereka jauh lebih tinggi daripada Bapak Profesor Dr. Maulana Kiai Bapak Tuan Guru. Kenapa? Sebab kita sebagai sahabat di atas daripada kulul maratibi wal maqamati wal ahwal. Kita insya Allah tidak ada yang menyebut salah seorang daripada guru kita dengan Mar nanti kemana Mar? Wah kurang asam banget, nanti Habib Omar dong. Habib Omar bukan Mar begitu saja. Nah, kalau seandainya kita sebut ujungnya itu nisbahnya, tapi bukan nama. Jadi kita sebut nama langsung. Imam Syafi'i kita tidak sebut Al-Imam Muhammad bin Idris, tapi kita sebut menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i tidak ada imamnya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab nisbah, tapi nama panggilan memang tidak selayaknya dipanggil secara langsung. Qala juga membiarkan Al-Quran terjatuh di atas lantai, di atas bumi. Wa maddur rijli ilahi, mengunjurkan kaki ke arah Quran, hukumnya haram sebab itu tidak hormat dan ta'zim. Itu kitab, itu wahyu daripada Allah yang diturunkan kepada kita. Kenapa kita menunjukkan kaki kita ke sana? Ini kawan-kawan daripada keluar. Saya dapat informasi daripada Ustaz Kamal. Pak Kamal ini masa saya di Mesir, khidmat pakai motor Yamaha. Mana saya pengajian, dan pengajian pertama daripada Johor. Tahun 83 sama belum datang lagi, tahun 83-84. Pada waktu itu saya diminta untuk buat pengajian di rumah Johor, bukan ngaji kitab musalah, ngaji kitab nikah. Anak-anak remaja sudah pengen mau nikah pada waktu itu. Katanya kalau Faisal barusan setelah belasan tahun saya ketemu kembali dengan beliau, ingat ada masa di Mesir. Jadi ya khidmah bawa motor, muncing di belakang. Mana kita pakai mobil juga, tapi setelahnya sebelum itu motor dulu. Jadi kalau turun daripada rumah pakai baju rapi, kemas, indah, bagus, harum, sampai ke tempat pengajian tuh bawa exhaust dan lagi bau knalpot baju kita. Kan? Jamaah halaman. Masalah entah sempat juga menginjakkan kaki ke Mahathir, alhamdulillah kembali itu memori zaman dahulu. Jadi kita kadang-kadang coba anak didik kita, ada anak kita diajarin sama mereka untuk kita letakkan kitab di bawah tempat duduk. Tak tahu apa namanya, nanti tolong bahasa Indonesianya apa. Kalau bahasa Banjar ancak sepeda, disekal, kita duduk itu, terus dari bawah duduk yang bawahnya itu. Sadal. Apa Beb? Sadal. Tahu dah? Yang saya maksud tahu. Kan tuh ada yang ada besinya tuh. Dah jepit di situ. Apa tuh? Kitab tafsir di belakang tuh. Coba dari mana datangnya keberkatan? Mungkin tak orang yang semacam Allah karuniakan tahajud sepanjang malam enggak bakalan. Ini hunjurkan kaki saja tidak sampai kalau ada Al-Quran di dalam kamar, tidak akan tidur di kamar itu. Ya imam Qurannya dipindahkan ke tempat. Kita pada kitab lah. Kita muka belakang, hunjur kaki ke sana kemari ke arah Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam siapa semuanya. Jadi peradaban kita memang betul-betul kurang.
dan yang ada pun dari hari ke hari semakin terkikis. Qala wa maddur rijli ilaihi wa wad'u nahwi dirhamin fihi. Coba tengok kitab-kitab handphone di dalamnya. Meletakkan duit di dalam kitab, di dalam Al-Quran, apalagi hukumnya haram. Sebab itu serbaguna untuk apa saja. Tapi dengan Al-Quran itu adalah wahyu Allah untuk kesejahteraan dan juga untuk kebahagiaan kita. Jadi kunci biasa nih kitab, netbook di atas. Biasa kunci di atas. Biasa handphone MP3 di atas. Biasa juga kecok mata. Kalau jatuh-jatuh, letak kitab, letak atas lantai, nanti akan diletakkan kacamata, spek mata, kunci, atau juga handphone, peralatan seumpamanya. Lihat almari, tingkat atas TV. Kedua, enjoy, estro, bawah sekali kitab susunnya. Nah, itu cara kita berhadapan kita dengan kitab-kitab agama. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit peringatan daripada beliau di sini itu kita dapat memposisikan menyusun Al-Quran, menyusun kitab hadis dan sebagainya itu seperti apa. Wa wad'u nahwi dirhamin fi wa fi kutubi ilmin syar'iyyin, dan juga pada kitab ilmu syar'i. Kalau mati-matikan tidak apa-apa, tapi itu pun juga tetap tidak patut. Kita hormati yang namanya ilmu. Qala wa yundabul qiyamu lahu kal alimi, dan disunatkan kita hormat dan takzim berdiri ketika Al-Quran dibawa masuk, diserahkan kita berdiri untuk kita menyambutnya. Kita diserahkan kita berdiri sebagai tanda hormat kita kepada sesuatu yang diberikan. Coba Assalamualaikum para jamaah semuanya. Diminta bertahan sebentar. Acara yang terakhir, kita beranjak pada jam terakhir, itu penyerahan cenderamata. Betul sebutannya? Cenderamata. Udahlah, kasih aja sama anak. Susah-susah sangat. Wah, berdiri. Kameramen standby semuanya. Berdiri untuk penyerahan cenderamata atau untuk penyerahan medali. Apa masalahnya? Kalau medali langsung kita kalungkan saja gitu waktu berduduk. Loh. Untuk penyerahan cenderamata saja berdiri. Nah, pada waktu menerima Quran, santai berduduk. Di sini katakan sunat kita berdiri pada waktu kita menyambutnya atau pada waktu kita menerimanya. Jadi diserahkan kita berdiri, kita ambil Quran, kita lihat dengan hormat dan ta'zim. Warabi'uha wa haka. وحكى يوسف المالكي رحمه الله تعالى أن الإمام أبو بكر بن قورة رحمة الله عليه supaya dapat dipahami bahasanya. Kadang-kadang ulama sama ulama seperti Imam Ibnul Munzir kemarin waqala Nu'man, itu karena mereka yang walaupun tidak secara betul, tapi karena di segi keilmuan mereka juga mustahid mutlak. Nah, jadi kita sama-sama kawan. Jadi kita sudah tidak sebuah lagi gelaran yang panjang, dan juga mungkin kita rasa disibukkan. Jadi kita sesama kawan, San, nanti kemana San? Nah, seperti itu saja lagi. Kenapa? Sebab yang panggil Hasan pun juga Habib Amri. Bib gimana Bib? Atau juga Bang Topik, Pik mana Pik? Dayat. Ada kita buat Ustaz Al-Alamah Syekh Dayat, enggak perlu kan? Karena kita sama-sama kawan. Tapi kalau pada waktu kita dengan guru kita seperti itu, kita dengan orang di atas kita seperti itu. Tapi kalau pada waktu kita sama-sama teman, memang sama-sama alim. Jadi sebagian masih menyebutkan lagi, tapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Kenapa? Sebab pada posisi yang sama. Jadi seperti ini wahaka Yusuf. Nah, tidak disebutkan al-Imam Al-Maliki rahimahullahu taala, anal Imam Abu Bakar Ibn Paurak, ini salah satu daripada rijal Risalah Al-Qusyairiyah, salah satu daripada rijal ulama tasawuf. Al-Imam Ibn Paurak mana ma bi baitin fihi mushafun, bukan di ghurfatin, tidak pernah tidur di rumah yang di rumah itu ada Quran. Begitu. Kalau di sampingnya asalkan tidak tertindih, tidak terbantalkan dengan kita masih oke-oke saja. Qala yaqul wa ada wa idza arada nauma, apabila beliau pengen juga tidur di kamar itu, kecuali kalau kita tafsirkan bait itu adalah kamar. Kalau memang beliau pengen juga mau tidur di kamar itu, intaqala anil makani ladzi fihi, akan berpindah daripada tempat yang di situ ada Al-Quran. Kenapa? Idhaman, sebagai tanda takdim, tanda hormat kepada Al-Quranul Karim. Quran, handphone, netbook, Quran, botol minuman, Quran, makanan, Quran, keperluan.
Bahkan ada yang masukkan Quran ke dalam bag dengan sendal baru, selepa baru. Itu ihana. Itu kalau secara hukum bagi orang yang tahu hukumnya itu akan membawa kepada fitnah, akan retak iman dan keyakinannya, sebab itu sebagai suatu penghinaan kepada kalamullah Jalla wa ala. Supaya terasa sedikit, yang saya sudah sebut dengan Ustaz Kamal tadi itu Sultan Iskandar. Rupa-rupanya Datuk Najib itu asal Bugis, asal keturunan Sulawesi, tahu? Datuk Zul kita yang bangun rumah itu juga asal Sulawesi. Makanya kata ada mak saudara, ada bibi beliau, bibi sebut ya, bibi beliau menceritakan, beliau tidak sebut Datuk Zul saja, sebab beliau lebih tuaan, 93 tahun. Zul itu syekh, dia sepupu dengan Najib. Begitu dengan beliau kan lebih tua daripada Datuk Najib lagi. Datuk Najib Tuanku Abdul Razak itu asal daripada Sulawesi. Makanya Datuk Najib kalau pergi Sulawesi, Perdana Menteri Malaysia itu akan dikenal habis-habisan. Rupa-rupanya asal daripada Bugis. Kemudian dengan Sultan Tuanku Iskandar itu asal daripada Jawa. Garangnya beliau, kalau ada orang duduk depan beliau itu semuanya kata Ustaz Kamal yang kata bukan saya. Nggak ada yang seperti kita di pengajian depan malaikat hujur kaki. Itu kalau hujur kaki depan Tuhan itu sudah kena tampar. Sesini tampar, bukan. Bahasa tampon kan untuk begini, ditampar begini. Kena tubuh, sudah kena tampar. Garang, Ustaz Ahmad garang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada masa itu, cerita, dan ada ceritakan yang tersebutkan semalam itu beberapa kali di Indonesia. Pada masa itu pengajian di Keluang, di sebuah masjid. Ijiki, pengurus majelis, pembawa acara. Kita pada pagi ini ada kuliah bersama dengan Syekh Muhammad Nuruddin. Maka diminta kepada para jemaah untuk mengambil tempat ikut selesainya masing-masing. Para jemaah dipersilakan untuk mencari tempat ikut keselesaan masing-masing. Maksudnya ikut tempat yang paling nyaman menurut mereka. Akhirnya jemaah pada menyandar semuanya. Wah, ini bukan begini caranya. Jadi pada itu saya panggil kembali, sebab saya sudah syaratkan dengan kawan-kawan. Syaratnya cuma berkerumun saja, buat majelis rapat, elok nanti kita bagus. Sebab itu menggambarkan tentang keadaan kita mudah-mudahan insya Allah nanti di dalam surga. Nabi kita perumpamakan majelis ilmu itu dengan riyadul jannah. Qal wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqut dzikir. Halakah zikir kita di majelis ilmu itu Nabi kita sebutkan sebagai kebun, tamanan surga. Yang namanya taman, yang namanya kebun itu mesti indah, cantik, rapi, kemas, dengan bunga-bungaannya, atau juga dengan air terjunnya, dengan kolamnya, atau dengan bawah lereng gunungnya, semuanya pemandangannya bagus. Masya Allah, tabarakallah. Semalam tuh berjalan-jalan dengan kawan-kawan hari malam pertama. Jadi jalan sampai ke belakang situ saya bawa kawan-kawan. Jadi kata salah seorang kawan, Syekh, ini kalau seandainya air yang menyaring itu dimasukkan ke dalam, itu cantik betul. Saya katakan memang kita ada air turun dari sana itu. Itu kalau kita boleh alirkan masuk ke dalam, kita susun, kita apa segala macam, memang jadi cantik kawasan kita di sini. Tapi saya katakan duitnya belum cantik. Coba kalau duitnya cantik. Bukankah tahu, saya tahu yang cantik itu seperti apa. Tapi kenapa masih juga seperti itu? Itu jangan dipertanyakan seperti itu. Itu pertanyaan yang bukan pada tempatnya. Kalau saya ini Datuk atau dengan Bapak sampah yang berkait Senokkan Bukhari, itu tidak usah saran-sarankan seperti itu, tidak usah dikatakan, usahakan bikin seperti itu. Akan kita sholat tempat kita jadi tempat yang atau paling tidak di antara daripada yang berbeda. Kemarin kita dengan Sam, dia pun ketak bergelak juga. Dikatakan duitnya yang masih belum cantik. Sekarang ini coba kalau duitnya cantik, insya Allah kawasan kita akan menjadi bagus. Ya syukur, alhamdulillah. Mau apa lagi? Alhamdulillah. Syukurlah, syukur. Tapi kan kita tuh begitu dalam urusan dunia dan juga dalam urusan kebaikan. Al-mu'min la yashba' minal khair yaqallahu. Seorang mukmin itu tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang dilaksanakannya, kecuali kalau kesudahnya sudah berada di dalam.
pengen yang lebih cantik, yang lebih ideal, yang lebih bagus, itu dengan sesiapa saja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. فصل في فضائل بعض السور والآيات التي ورد فضلها في الأحاديث غير الموضوع. Ini sangat-sangat perlu untuk kita orang Melayu. Kenapa? Sebab hati kita tidak termotivasi kecuali kalau ada fadilahnya apa sih? Kira-kira ada untuk apa nih? Ayatnya seperti itu, ada fadilahnya. Kelebihannya apa? Khasiatnya apa? Oh, begitu kita. Kalau kita nggak tahu khasiatnya, kita jarang ngobrol. Jangan ngobrol sama. Jangan ngobrol, jangan bersifat. Jadi dengan kita tanya dulu khasiatnya apa. Kalau kita nggak tahu khasiatnya, keutamaannya, kelebihannya, hati kita tidak termotivasi. Itu kita memang bukan kelas elit. Kalau kelas elit, asalkan itu adalah untuk pengabdian diri kepada Allah, asalkan itu adalah merupakan satu cadangan atau suatu perkara yang Nabi kita galakkan untuk kita mengamalkannya, itu hati mereka sudah termotivasi. Misalnya jarang-jarang diamalkan, mungkin kita pernah dengar, tapi itu tidak kita budayakan. Sebagaimana kita membudayakan subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali dengan penutup. Sebab dengan balasannya, man sabbahallah salasan wa salasin, wa hamidallah salasan wa salasin, wa kabbarallah salasan wa salasin, wa qala fi khitamil mi'ati la ilaha illallah wa la syarika lah, sampai ke penghujung. Ghufirat lahu dzunubuh wa in kanat misal zadatil bahri ilahi nasrul firdausi ahla. Itu mampu mengalahkan ayat kursi, tasbih, tahmid dan takbir seketika masyarakat kita tahu tentang fadilah ilahi nasrul. Saatnya bersambung-bersambung sampai kepada Junawas. Sementara yang saatnya bersambung sampai kepada baginda Nabi tidak diamal. Kenapa? Karena sebagian kita tidak tahu fadilahnya. Kenapa diamalkan yang tujuh? Sebab masyarakat tahu itu adalah perlindungan, akan terelak daripada musibah dan malapetaka selama 10 hari atau selama sepanjang minggu. Jadi amalan kita dengan tasbih, tahmid dan takbir itu cukup meyakinkan karena ada balasannya. Bagaimana dengan yang 10 kali sebelum qamat? Subhanallah, subhanallah. Kenapa orang tidak ikut serta? Kenapa terabaikan? Sebab yang disebutkan di dalam hadis, Nabi kita hanya berpesan kepada umum syari, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan istighfar 10 kali sebelum qamat dikumandangkan. Nabi kita tidak sebutkan fadilatnya apa, akhirnya tidak kita amalkan. Itu saya katakan ini diantara daripada yang wajib kita pelajari. Sebab hati kita baru termotivasi kalau kita tahu rahasianya. Karena seperti itu tabiat kita, maka kita cari-cari betul amalan-amalan yang sedikit yang balasannya setinggi langit. Maka dia akan mendapatkan 10 permata, yang pada tiap permata itu terdapat 100.000 malaikat yang menyertainya, yang pada tiap malaikat terdapat 10 tangan, macam-macam lah. Oh, Masya Allah, macam sekali. Mungkin barangkali orang itu asal Indonesia, tapi punya ide, akhirnya dia karangkan kitab-kitab hadis yang semuanya hadis maudhu, hadis palsu untuk memotivasi warga masyarakat kita. Ini tentang fadail daripada surah-surah dan ayat. Fi ba'di fadail suwar wal ayat allati warada fadluha fil ahadits ghairil mawdu'at. Ikut pengamatan beliau. Jadi kata si muhakkik kita, bukan muhakkik, mu'allif kita, lam yaltazim al-mu'allif bima syarat. Ini sepatutnya memang patut diperkatakan seperti itu dan juga tidak patut. Kenapa? Sebab suatu hal yang terlepas daripada pengamatan kita, hadis-hadis yang sampai kepada kita dengan rawi-rawinya itu tidak sampai dalam 1/10 hadis-hadis yang ada dalam benak hafalan mereka. Jadi kalau kita totalkan pun, kumpulkan saja kitab hadis yang paling besar barangkali Kanzul Ummah. Itu ada kira-kira dalam 45.000 buah hadis. Yang dalam hafalan Imam Bukhari saja tidak kurang daripada 600.000 buah hadis sahih. Itu belum dengan hadis-hadis yang hasannya. Untuk yang sahihnya saja. Jadi yang dikatakan maudhu di sini itu tidak dapat kita pastikan, sebab mungkin saja itu mempunyai 3, 4, 5, 6 jalur lain, rawi-rawi yang berbeda, tapi yang riwayat itu tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita ikut pengamatan kita dengan kitab-kitab dan juga dengan
kutubur rijal al-jarh wa ta'dil yang sampai kepada kita. Jadi kita gunakan kutub rijal jarh wa ta'dil dengan rawi-rawi yang terbabit dalam periwayatan hadis di sini. Ternyata ada 1-2 orang rawi mutahan bil kadzib, kita katakan hadis itu maudhu. Kenapa? Sebab sesuai dengan kriteria rawi-rawi yang meriwayatkan. Yang boleh jadi hadis yang dikatakan maudhu tadi itu mempunyai jalan lain, anta talam tattali' alaihi. Jadi lebih mendingan dengan kita ala hasabi ma fahim, atau dengan kata-kata yang lebih lembut lagi. Jadi dengan kita mengatakan mu'alif tidak iltizam, itu kata tidak komitmen dengan pembicaraan yang disebutkan di atas. Yang kata berlaku tidak memuat di dalam kitab-kitab ini hadis. Jadi pusat bagian kita katakan mu'alif lam yaltazim.